Hai, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya sehat ya. Alhamdulillah, Bu Ana hari ini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar bersama Bu Ana, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, semangat ya anak-anakku, siap ya? Yuk kita belajar. Kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain pada pelajaran bahasa Indonesia. Kita mulai. Anak-anak, perhatikan teks berikut ini. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar komplek. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Kita harus ikut menjaga kebersihan tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Kemudian, teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Kita perhatikan percakapan pada balon dialog ketiga. Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, mari kita jawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan tadi ya anak-anak. Apa? Nomor 1, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Nah, percakapannya tentang menjaga kebersihan tempat bermain. 2, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Suasananya nyaman, indah, sejuk, dan rindang. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman anak-anak? Setuju sekali, kita harus menjaga dan merawat kebersihan tempat bermain. Keempat, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Dibersihkan setiap hari, tidak membuang sampah sembarangan. 5, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Apa? Benar, tidak nyaman untuk bermain. Nah, sekarang kita diskusikan makna kata-kata berikut ini. Ada kosakata indah, maknanya adalah bagus dipandang mata. Sedangkan kosakata nyaman, maknanya adalah segar dan sejuk. Sedangkan kosakata rindang, maknanya banyak cabang ranting dan daun. Nah, anak-anak, sekarang kita baca teks pada halaman 108. Informasi apa ya yang kita peroleh dari isi teks di atas? Apa ya anak-anak? Benar sekali. Informasinya yang pertama, tempat bermain yang bersih bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Yang kedua, kebersihan tempat bermain harus kita jaga. Kemudian, kita identifikasi, kita amati gambar di bawah ini. Lalu, bagaimana ya ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Setelah kalian semuanya mengamati gambar ini anak-anak, benar. 1, bebas dari sampah. 2, mainannya tertata rapi. 3, bebas dari polusi. Yuk anak-anak, kita baca teks yang ada pada buku kalian halaman 114. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks tadi anak-anak? Nah, informasinya tentang ciri tempat yang bersih dan aman untuk bermain, yaitu 1, tidak ada sampah, 2, tidak ada genangan air, 3, tidak ada benda berbahaya seperti kerikil dan pecahan kaca. Nah, perhatikan teks percakapan berikut. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Apa ya isi percakapan Dayu dan teman-teman? Ajakan untuk membersihkan tempat bermain. 2,
Tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Nah, membersihkannya dan merapikannya kembali. 3. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu, anak-anak? Nah, ikut membantu membersihkan dan merapikan. 4. Apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Sangat setuju. 5. Apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Nah, menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Nah, sekarang yuk kita diskusikan suatu makna kata dari suatu kosakata dalam bentuk teka-teki silang ya. Perhatikan kosakata yang pertama, tempat yang berair. Apa kira-kira anak-anak tempat yang berair? Disebut apa? Ya, benar, becek. Kemudian, 2, noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Ada kata kuncinya, huruf yang kedua ada E. Kira-kira apa? Noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Ya, benar sekali anak-anak. Bercak. Ketiga, kotor dan tercemar. Ada huruf yang pertamanya K. Kira-kira apa ya K? Kotor dan tercemar. Benar anak-anak, kumuh. Nah, itu yang dinamakan teka-teki silang ya. Diingat-ingat makna kosakatanya ya. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Kita membaca teks yang ada pada buku halaman 126 yang berjudul Tempat yang Kumuh dan Becek Harus Dibersihkan. Informasi apa yang kalian peroleh dari isi teks tadi anak-anak? Benar, informasinya adalah 1. Tempat kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau, tidak nyaman, serta udaranya tercemar. Ketiga, tempat becek membahayakan karena bisa menyebabkan terpeleset dan jatuh. Nah, lagi anak-anak, jangan bosan ya. Kita baca kembali buku kalian halaman 129 yang berjudul Asap Menyebabkan Polusi Udara. Kemudian amati gambar yang ada pada buku kalian 130. Informasi apa yang kalian peroleh? Nah, informasinya adalah 1. Polusi udara di jalan raya disebabkan oleh asap kendaraan. 2. Polusi udara dapat menyebabkan penyakit ISPA. Apa ya ISPA? Singkatan dari apa ya? ISPA singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Nah, jangan bosan lagi. Kita perhatikan, kita amati teks percakapan berikut ini. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju? Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Kita jawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan tadi ya anak-anak. 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Ajakan membersihkan tempat bermain. 2. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Membersihkan tempat bermain. 3. Mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Agar dapat bermain dengan nyaman dan aman. 4. Apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Sangat setuju tentunya. 5. Dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan? Menjadi pupuk kompos. Nah, berikutnya kita akan mengisi suatu tabel dengan makna dari suatu kosakata. Perhatikan. 1. Pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Apa ya anak-anak? Benar, kompos. 2. Bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Apa ya? Benar, bunga.
3. Bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Apa ya? Daun. Nah, anak-anak, sekarang kita baca teks pada buku kalian halaman 140 yang berjudul Kesehatan dan Keselamatan Ketika Bermain Perlu Diperhatikan. Serta kita amati gambar berikut ini. Informasi apa ya yang kita peroleh setelah membaca dan mengamati gambar? Nah, informasi yang kita peroleh, 1. Membersihkan sampah dan kotoran hewan. 2. Menyingkirkan benda tumpul atau benda tajam. Kemudian kita baca kembali teks yang ada pada halaman 148 yang berjudul Kesehatan Badan Perlu Dijaga. Informasi apa yang kita peroleh? Nah, kita amati juga gambar yang ada pada halaman 149. Informasi apa yang kalian peroleh setelah membaca dan mengamati gambar? Nah, informasi tentang cara menjaga kesehatan badan. 1. Mencuci tangan dan kaki sebelum makan, atau sebelum tidur, atau setelah bermain. 2. Menggosok gigi sebelum tidur dan setelah makan. 3. Mandi sehari minimal 2 kali. Kapan ya anak-anak mandinya? Pagi hari dan sore hari. Nah, anak-anak, kita tadi telah belajar tentang dari suatu teks bacaan, teks percakapan, mengamati gambar, tentang menemukan kosakata. Nah, sekarang tugas anak-anakku menemukan arti kosakata tentang kebersihan taman bermain dengan cara memasangkannya ya. Nah, tugasnya 1, kemudian ini tugas kedua, dan ini tugas ketiga. Nah, kita telah belajar bersama tentang kosakata, ciri-ciri tempat bermain yang bersih, yang nyaman, dan aman. Belajar yang sangat menyenangkan ya. Terima kasih Ayah Bunda telah mendampingi anak-anak untuk belajar dari rumah. Terima kasih banyak anak-anakku semuanya. Semoga hari ini pembelajarannya juga menyenangkan ya. Hari-hari kalian juga di rumah juga tetap menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.